Bella terbangun saat mendengar suara gorden yang ditarik. Perhatiannya langsung tertuju pada sosok wanita yang tengah berjalan mendekat dari arah jendela kamar. Nona sudah sadar. Sasha, kenapa aku bisa di sini? Bella memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Dia mencoba mengingat kejadian yang terjadi padanya semalam, tapi kepalanya terasa begitu berat. Sasha tersenyum lalu berdiri tepat di sebelah ranjang. Semalam Tuan Darren membawa Anda kemari, kondisi Nona sudah pingsan saat Anda dibawa ke sini tadi malam. Sasha mencoba menjelaskan sedikit yang ia ketahui tentang kejadian yang menimpa Bella. Bella terdiam, dia mencoba menyeret ingatannya lagi, seketika wajahnya tegang saat ia akhirnya berhasil memutar memori tentang kejadian semalam. Astaga, dia ingat sekarang, dia pingsan saat mencoba pergi ke kamar mandi di kamar kosnya. Saat itu tiba-tiba seluruh pandangan menjadi gelap, lalu setelahnya Bella tak ingat apa-apa lagi. Kenapa Tuan Darren membawaku kemari? Bella melirik Sasha, wanita itu sudah sibuk menata makanan di samping nakas. Untuk alasan itu Nona bisa tanyakan langsung pada Tuan Muda, sekarang Nona harus sarapan dan minum obat Nona dulu, jawab Sasha. Sasha membantu Bella bangun dari tidurnya, dengan telaten dia meletakkan bantal dan guling yang disusun di belakang punggung Bella agar wanita itu bisa bersandar dengan nyaman. Tanpa berkata apa-apa lagi Bella akhirnya mulai melahap makanan yang disuguhkan padanya, lalu ia juga meminum obat yang sudah disediakan oleh Sasha. Tuan Darren menitipkan pesan, menyuruh Nona untuk tidak kemana-mana hari ini. Nona harus istirahat di mansion sampai Nona benar-benar sembuh. Aku sudah mendingan Sasha. Aku harus pergi karena ada jadwal kuliah hari ini. Bella hendak turun, tapi Sasha mencegahnya dengan raut memohon. Tolong Nona ikuti saja keinginan Tuan Darren. Jika Nona tidak menurutinya, saya yang akan kena hukum. Sasha menatapnya lurus. Perkataan Sasha membuat Bella terdiam dengan wajah bingung. Apa Darren benar-benar menyuruhnya istirahat di sini karena dia mengkhawatirkan kondisinya? Atau jangan-jangan pria itu hanya merasa bersalah karena Bella ambruk semalam akibat dari ulahnya yang terus memaksa Bella melayaninya di saat kondisinya sedang tidak fit? Baiklah, aku tidak akan kemana-mana jawab Bella akhirnya. Dia tidak mau membuat Sasha kena hukum Darren. Mengingat Sasha juga selama ini sudah begitu baik padanya. Terima kasih Nona, terima kasih banyak. Setelah merasa tubuhnya jauh lebih baik, Bella akhirnya memutuskan keluar dari kamar Darren. Dia merasa bosan karena seharian ini terus berdiam diri di atas ranjang tanpa melakukan apa-apa. Langit di atas sana mulai menampakkan warna senja yang indah. Sasha mengatakan padanya Darren mungkin akan pulang terlambat hari ini dari perusahaannya. Sambil menunggu laki-laki itu kembali, Bella pun mencoba mencari kegiatan lain di sekitar mansion. Dia langsung teringat pada kuda peliharaan milik Darren yang ada di pertenakan belakang mansion ini. Bella berjalan ke sana menyusuri tempat di mana kuda bernama Melissa berada. Dia terpaku ketika melihat seorang lelaki yang tengah sibuk memeriksa tubuh kuda cantik berbulu putih itu. Maaf, apa aku boleh mendekati kuda Melissa? Tanya Bella sambil menghentikan langkahnya sejenak. Laki-laki itu langsung menoleh dan terpana saat melihat kedatangan wanita cantik di belakangnya. Nona, bukankah Anda Nona Bella? Wanita yang sering menemani Tuan belakangan. Tanya pria itu dengan wajah yang sangat bersahabat. Apa kau tahu tentangku? Bella terkejut ketika pria itu ternyata tahu tentang dirinya. Pria itu merapihkan peralatan ke dalam tas kerjanya. Bella menebak dari jas putih yang dikenakannya juga alat-alat medis yang dipegangnya. Sepertinya laki-laki ini adalah dokter hewan keluarga Darren. Namaku Desmond. Aku sudah mendengar tentang Anda dari Nona Sasha. Dia berpesan agar saya menghormati Anda seperti saya menghormati Tuan Darren. Pria itu berjalan mendekat dengan senyum lebar. Lalu menundukkan kepalanya memberi salam perkenalan.
Tidak perlu berlebihan, aku bukan siapa-siapa Tuan Darren, kata Bella risih saat Desmond bersikap begitu sopan padanya. Padahal ia merasa posisi Desmond justru lebih mulia dari dirinya yang hanya pemuas ini. Boleh aku mengelus kepala kuda Melissa? Apa dia jinak? Tanya Bella sambil melirik ke arah Desmond yang kini berdiri di sebelahnya. Kemudian matanya kembali tertuju pada kuda putih di hadapannya. Nona bahkan boleh menunggangi kuda Melissa jika mau, kata Desmond sambil memperhatikan wajah cantik di sebelahnya. Benarkah? Bella terlihat sangat antusias mendengarnya. Desmond mengajaknya mendekati kuda putih besar yang ada di depan mereka. Bella sangat takjub, kuda putih bernama Melissa itu terlihat begitu cantik dan memukau, bulu matanya sangat lentik dan rambut di kepalanya juga sangat lembut saat disentuh. Kau pasti merawatnya dengan sangat baik, tubuhnya sangat gagah dan cantik di waktu yang bersamaan. Desmond tertawa renyah mendengar pujian Bella. Kuda Melissa adalah kuda kesayangan dari mendiang istri Tuan Darren. Desmond ikut mengulurkan tangannya dan mengusap samping kepala kuda itu. Sepertinya kuda itu sudah sangat mengenal sentuhan Desmond, dia menundukkan kepalanya seolah ingin dimanja lebih oleh tangan laki-laki itu. Ya, aku tahu soal itu, aku pernah mendengarnya dari Sasha. Tapi apakah aku boleh menungganginya seperti katamu tadi? Tidakkah Tuan Darren akan marah karena bagaimanapun kuda ini sepertinya sangat penting untuknya? Bella merasa ragu dengan tawaran Desmond tadi. Darren mungkin tidak akan suka jika dia menyentuh kuda kesayangan mendiang istrinya ini. Desmond terdiam sejenak. Jika Tuan tidak tahu, dia tidak akan marah. Atau Nona mungkin mau menunggangi kuda lain yang tak kalah cantiknya dengan Melissa. Aku rasa tawaran yang kedua lebih aman. Aku tidak mau membuat kita berdua dalam masalah. Desmond hanya tersenyum mendengar pilihan bijak dari Bella. Kemudian laki-laki itu mengajaknya menyusuri satu persatu kamar kuda yang ada di pertenakan itu. Desmond memperkenalkan setiap kuda yang dilewatinya pada Bella. Ada 5 kuda di sini, semua adalah kuda kesayangan Tuan, kecuali kuda bernama Melissa tadi. Dia adalah peninggalan dari mendiang istri Tuan, dia sangat istimewa. Bella mengangguk paham, lalu tubuhnya tiba-tiba berhenti tepat di depan sebuah kuda hitam besar yang terlihat sangat gagah. Siapa nama kuda ini? Bella mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala hewan besar itu. Dia mengusapnya dengan gerakan lembut hingga membuat kuda itu akhirnya menundukkan kepalanya dan memejamkan matanya seolah ia sangat menikmati sentuhan yang diberikan Bella tersebut. Dia belum punya nama, Tuan Darren belum sempat memberinya nama karena dia masih tergolong penghuni baru di peternakan ini, ujar Desmond. Hai tanpa nama, boleh aku menunggangimu? Tanya Bella sambil berbisik di telinga hewan itu. Diam-diam Desmond tersenyum memperhatikan tingkah laku Bella. Wanita ini kelihatannya memiliki hati yang sangat polos, Desmond bisa menilai seseorang hanya dalam sekali pertemuan saja. Tiba-tiba ia membandingkan Bella dengan wanita lain yang sering berkunjung kemari, Miranda. Wanita itu meski ia adalah kembaran mendiang istrinya Darren, tapi tingkahnya begitu angkuh, dia bahkan enggan mengelus kuda-kuda di sini padahal Darren terbilang cukup sering mengajaknya berkunjung kemari. Aku ingin menaikinya, boleh? Bella meminta persetujuan Desmond. Apa ini pertama kalinya Nona berkuda? Desmond menatapnya sejenak. Bella mengangguk. Kalau begitu, aku akan mendampingi Nona, saya tidak bisa membiarkan Nona berkuda sendirian jika ini adalah pengalaman pertama Nona. Bella begitu senang mendengarnya. Desmond kemudian mengeluarkan kuda tanpa nama itu dari kamar khususnya. Mereka berjalan keluar dari area peternakan menuju ke arena latihan yang sering digunakan Darren untuk berkuda. Bella mencoba naik ke atas kuda dengan dibantu oleh Desmond, saat tubuh Bella sudah duduk di atas pelana. Desmond mulai menarik tali kekang agar kuda mulai berjalan menapaki jalan di depannya. Dia sepertinya menyukaimu Nona, dia terlihat sangat anteng saat kau naiki.
Desmond mendongak demi melihat wajah Bella di atasnya. Bella hanya tersenyum lebar mendengarnya. Pada dasarnya tanpa nama memang kuda yang sangat baik, apa aku beri nama saja dia dengan julukan Black saja, Desmond. Black? Desmond tertawa mendengar julukan itu. Apa karena bulunya hitam dia dinamai Black? Bella mengangguk sambil ikut tertawa. Benar, bukankah nama itu sangat cocok? Dia memiliki bulu yang hitam dan pekat seperti langit malam. Desmond mengangguk sambil masih menyunggingkan tawa di mulutnya, kemudian ia pun berjalan pelan di samping Black untuk mengajak kuda yang sedang Bella tunggangi itu berkeliling di arena lapangan. Tanpa mereka sadari sejak tadi sepasang mata tajam terus memperhatikan gerak-gerik mereka dari atas balkon mansion. Seperti seekor elang yang tengah memperhatikan mangsa buruannya. Darren mengepalkan tangannya, sementara dadanya bergemuruh luar biasa. Dia bukan marah karena salah satu kudanya telah lancang dinaiki oleh Bella, tapi kemarahannya bermuara saat ia melihat Bella tertawa begitu lepas di samping pria lain. Aku pasti akan menghukummu Bella, beraninya kau mempermainkan perasaanku seperti ini. Desmond membantu Bella turun dari punggung kuda Black ketika wanita itu telah puas berkeliling lapangan. Hari juga tampaknya sudah mulai gelap, Bella memutuskan untuk menyudahi kegiatan berkudanya ini. Terima kasih karena kau sudah memberiku kesempatan untuk menunggangi kuda Black hari ini. Bella tersenyum pada Desmond. Senyum yang sejujurnya membuat hati Desmond meleleh saat melihatnya. Ada getar aneh di dada Desmond. Bella bukan gadis cantik pertama yang ia lihat dalam hidupnya, tapi entah kenapa Bella seperti punya daya tariknya sendiri saat kedua sudut bibir itu tertarik ke atas membentuk cekungan kecil di kedua belah pipinya. Menjadikan gadis di hadapannya terlihat sangat bersinar seperti berlian. Sama-sama Nona Bella, jika kau ingin berkuda lagi, temuilah aku di sini. Jika kau tak menemukanku di sini, berarti aku sedang ada di rumah dinasku, tempatnya tepat berada di belakang gedung peternakan ini. Kau bisa menemuiku di sana kapanpun kau mau. Desmond sengaja memberitahu Bella tempat tinggalnya. Jika Bella butuh sesuatu, Desmond harap Bella tak akan segan untuk mendatanginya. Bella hanya mengangguk. Lalu setelah berpamitan pada Black dan Desmond, Bella akhirnya pergi dari arena peternakan itu. Dia menyusuri jalan hendak masuk mansion melalui pintu bagian belakang. Namun langkahnya tertahan begitu wajahnya tiba-tiba bertubrukan dengan dada bidang seseorang. Bella mengangkat wajahnya dan tersentak saat melihat sepasang manik Hazel Darren yang sedang menatap tajam ke arahnya. Pria itu berdiri menjulang sambil menyipitkan matanya dengan ekspresi wajah yang terlihat sangat kesal. An sudah kembali?" tanya Bella tergagap. Darren hanya diam. Terdengar dengusan napasnya memburu hebat, bahkan dada bidangnya sampai naik turun di depan wajah Bella. Bella meremas jemarinya, berpikir keras apa yang membuat Darren kelihatan begitu emosi seperti ini. Apa mungkin Darren tahu dia baru saja menaiki salah satu kudanya di peternakan? Darren mungkin marah karena Bella tak meminta izin lebih dulu, pikirnya. "Tuan A, meme PPH." Bella terkejut saat bibirnya tiba-tiba dibungkam oleh Darren dengan sebuah pakutan. Tangan Bella menghadiahkan Darren pukulan tak berarti di dada bidang laki-laki itu, tapi Darren malah menangkap kedua tangannya dan langsung menggenggamnya dengan kuat. Saat Bella hampir kehabisan napas, barulah pria itu menarik wajahnya menjauh. "Harusnya kau sadar diri di mana posisimu." Darren mendesis rendah di depan wajah Bella yang masih terengah. Apa maksud Tuan?" Bella masih terlihat bingung dengan sikap Darren yang tiba-tiba terlihat sangat marah padanya seperti ini. Darren menatap remeh tubuh Bella mulai dari kepala sampai ke ujung kakinya. Kemudian ia mendekatkan wajahnya tepat di depan bibir wanita itu. "Harusnya kau menjaga dirimu untukku, bukan malah tebar pesona seperti tadi pada pria lain." Ternyata, Darren menghentikan kalimatnya sambil mengangkat dagu mungil wanita itu.
Dia semakin maju mendekatkan tubuhnya mengikis jarak ke arah Bella, lalu kembali melanjutkan ucapannya. Sekali barang murahan, akan tetap menjadi barang murahan. Dek. Tiba-tiba kelopak mata Bella memanas, hatinya seperti dikoyak dari dalam. Aku tidak tebar pesona, aku hanya bicara wajar dengan Desmond. Tidak bolehkah aku berinteraksi dengan pria lain selain Tuan? Darren tertawa sarkas. Bahkan sekarang kau sudah sangat akrab hingga tahu nama dokter hewan di sini. Apa kau berniat menjual dirimu padanya setelah aku membuangmu nanti? Plak. Satu tamparan keras melesat tanpa aba-aba, mendarat tepat di pipi pria itu. Darren tersentak dengan wajah memerah. Begitupun dengan Bella, dia tercengang hebat dengan perbuatannya sendiri. Bella menatap tangannya yang gemetar selepas menamparkan pria itu. Apa yang Bella lakukan? Kenapa dia bisa seberani ini? Kau. Darren mengusap pipinya, tamparan itu sebenarnya sama sekali tak berarti apapun untuk tubuhnya, tapi berbeda dengan harga dirinya. Bella baru saja melukai bagian itu. Darren yang sudah menahan emosi sejak tadi akhirnya menarik tangan Bella masuk ke dalam mansionnya. Pontang-panting Bella menyelaraskan langkahnya dengan pria itu. Tuan, kita mau kemana? Bella sadar perbuatannya tadi sudah mendatangkan kemarahan besar ketika cengkeraman Darren di pergelangan tangannya semakin kuat. Diam. Gelegar suara bentakan Darren membuat para penghuni mansion seketika menoleh ke arah sumber suara. Sasha dan Damian hanya mampu menatap prihatin ke arah Bella saat wanita itu terus diseret menuju lantai atas. Darren membanting pintu kamarnya dengan kencang, membuat Bella berjangkit kaget sambil menatapnya ketakutan. Bella mundur dan hendak kabur, tapi Darren keburu berbalik dan menangkapnya lagi. Pria itu langsung mengangkat tubuh Bella dan merebahkannya begitu saja ke dekat sofa yang ada di ruangan itu. Bella hendak bangun namun, Darren langsung mengunci tubuhnya dari belakang. Dia mengangkat dress yang Bella kenakan sampai ke batas pinggang. Beraninya kau melawanku setelah membuat suasana hatiku sangat buruk. Mari kita lihat, apa kau masih punya keberanian setelah malam ini terlewat? Akan kupastikan kau tidak akan bisa melupakan apa yang akan kulakukan kali ini. Tuan tidak boleh seenaknya seperti ini. Tuan ini salah, kau tidak harus melakukan semua ini. Aku dan Dr. Desmond hanya bercakap biasa, sungguh. Air mata Bella meleleh jatuh di kedua pipinya saat ia mencoba menjelaskan semuanya. Tapi Darren sepertinya sudah tidak peduli. Dia melepas celananya dan menuntun kedua tangan Bella untuk berpegangan pada pinggiran sofa di depannya, sementara kedua lututnya sudah menyentuh permukaan marmer di bawahnya. Darren langsung mengambil posisi di belakang tubuh Bella. Bella langsung jatuh ke atas sofa di depannya. Darren ikut membungkuk di sampingnya sambil mengecupi pundak mulus Bella yang sudah banjir oleh keringat. Sudah kubilang, aku akan menghukummu dengan sangat berat. Darren menarik diri lalu mengangkat tubuh Bella yang sudah lemah ke dalam gendongannya. Bella menangis terisak di depan dada bidang laki-laki itu sambil memukul-mukul dada Darren dengan sisa tenaganya. Tuan jahat. Apa salahku pada Tuan? Lirih Bella. Kau masih bertanya. Apa kau tidak merasa sudah melakukan kesalahan fatal hari ini? Darren menyingkirkan helaian anak rambut dari kening Bella agar wajah cantik yang sudah bermandikan keringat itu bisa ia nikmati lebih leluasa. Kesalahan apa? Bella balik menatapnya. Mata mereka saling mengunci satu sama lain dalam ketegangan wajah masing-masing. Darren terdiam sejenak. Sebenarnya kesalahan yang ia maksud adalah Bella yang sudah berani tersenyum lepas di samping Desmond. Darren tidak menyukai interaksi yang terjadi di antara Bella dan dokter hewannya itu. Hatinya terganggu dan ia merasa sangat kesal hingga kemarahan berhasil menyelimuti kewarasannya tadi. Intinya kau tidak boleh terlalu akrab dengan pria lain, kau milikku Bella. Selama kontrak itu masih berlangsung, aku berhak penuh atas dirimu. Bella terisak sedih mendengarnya. Dia tak tahu Darren ternyata punya sisi yang begitu menakutkan seperti ini.
Dia benar-benar ingin menyabotase kehidupan pribadi Bella. Bella hendak protes, tapi suara ketukan pintu dan teriakan seseorang di luar kamar berhasil mengalihkan atensi di antara keduanya. "Darren, buka pintunya sayang. Ini aku Miranda."